Perkenalkan, nama saya Nasrani Gurning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertemuan 4, di mana adalah pembelajaran tentang intent, snack bar, alert dialog, dan material card view. Di sini saya sudah membuat project baru bernama halaman baru dan juga berisi 2 activity baru, di mana saya membuat halaman kostum tentang About Us dan tentang kelas. Pertama-tama kita ke activity login, di mana kita menggunakan activity login binding dengan value intent yang berisi judul dan deskripsi. Selanjutnya, main activity, di mana juga kita menggunakan binding, activity main binding, di mana ada value judul dan dari value deskripsi. Nah, di sini kita juga menggunakan binding judul dengan nama judul dan binding deskripsi dengan nama deskripsi sesuai dengan penggunaan ID dari masing-masing layout ataupun text view yang kita buat. Selanjutnya ada binding button to hitung bangun, di mana penggunaan binding ini berguna untuk mengubah halaman ketika kita mengklik button ke hitung bangun menjadi tampilan hitung bangun datar. Pada penggunaan intent ini berguna untuk mengirim data-data dari antara activity satu ke activity lain. Selanjutnya ada penggunaan binding button to class, di mana ketika kita mengklik buttonnya atau tombolnya, maka dia akan berpindah ke kelas activity, di mana kelas activity juga berisi judul dan juga deskripsi. Ada juga binding button to About Us, di mana kita jika mengkliknya, maka dia akan berpindah ke About Us activity. Dan ada juga binding button Show Snack Bar. Nah, pada button Show Snack Bar ini ada pilihan pada button Logout, di mana kita mengklik button Logout, maka akan ada pilihan dan konfirmasi. Apakah Anda ingin logout? Jika iya, maka dia akan berpindah dari halaman tersebut kembali lagi ke halaman login. Dan ketika kita tidak ingin logout, maka dia tetap akan di situ dan akan muncul snack bar yang bertuliskan logout dibatalkan. Nah, pada button show snack bar ini juga ada value intent yang berisi judul dan juga deskripsi. Pada About Us activity juga kita menggunakan binding activity About Us binding, di mana berisi juga value judul, di mana kita bisa memasukkan judulnya apa saja, dan juga value deskripsi tentang halaman tersebut. Nah, juga seperti ini, binding judul, set text, dan judul, dan juga set deskripsi. Begitu juga untuk kelas activity, di mana kita menggunakan binding, activity class binding. Di situ juga berisi value judul, di mana kita bisa set judul, dan juga value deskripsi, di mana kita bisa set teksnya untuk deskripsinya. Selanjutnya kita ke layout. Nah, pada layout login, ini adalah tampilan loginnya. Pada halaman login ini ada pilihan di mana kita harus melakukan login akun dengan memasukkan username dan memasukkan password.
Setelah itu kita bisa mengklik button login. Setelah dari button login, maka kita akan langsung ke main activity. Nah, main activity ini seperti dashboard juga, di mana ketika kita sudah login dan masuk ke main activity, akan ada judul berisi "Selamat datang di Dibantu" dan deskripsi yang berisi "Pilih layanan unggulan kami" pada tombol di bawah. Selanjutnya ada juga logo dari Dibantunya. Nah, ini keterangan Dibantu. Dan ini ada juga button yang berisi pilihan-pilihan ke laman selanjutnya. Di sini ada 4 pilihan. Selanjutnya ada activity class di mana juga berisi judul dan deskripsi. Dengan judulnya adalah pilihan kelas dan deskripsi adalah pilihlah kelas yang kamu inginkan. Di sini juga berisi gambar dan juga button dengan nama dari kelasnya. Saya di sini menggunakan tampilan linear layout supaya gambar dan juga tombol-tombolnya bisa lebih presisi sehingga tidak harus diatur satu persatu. Selanjutnya ada About Us, di mana About Us ini tentang kami dengan berisi judul tentang kami, deskripsinya adalah kenapa sih harus dibantu, dan juga ada sub-sub judul lainnya seperti apa pengertian dari dibantu, visi misi dibantu, dan juga saya menggunakan logo nama dari aplikasi kami ini. Nah, untuk warnanya sendiri sudah didefinisikan di bawah ini. Saya sekarang masih menggunakan 4 warna, di mana setiap background akan otomatis berwarna biru background. Dan untuk tombol saya buat dengan nama biru tombol. Dan untuk pilihan dari gambarnya saya sudah membuatnya juga di dalam drawable yang berisi dari gambar-gambar yang dibutuhkan seperti ini. Ada kelas, ada logo, ada mentor, ada riset, dan ada skripsi. Saatnya kita jalankan. Nah, kita ketika menjalankannya akan langsung di halaman login. Kita masukkan username terlebih dahulu. Nah, untuk password saya memilih angka dan otomatis tidak terlihat. Kita klik login. Akan ada pemberitahuan saya sudah login. Nah, di sini ada main activity, yaitu saya jadikan menjadi dashboard. Ada tulisan selamat datang, ada logonya, dan juga ada button pilihan ke laman selanjutnya. Kita klik hitung bangun. Nah, untuk hitung bangun juga ada judulnya, menghitung bangun datar, dan deskripsinya, hitunglah bangun datar. Di sini juga kita bisa menggunakan kalkulatornya. Nah, untuk hasilnya sudah ada. Kita hitung kelilingnya. Nah, hasilnya juga sudah ada di sini. Kita akan ke laman selanjutnya. Kita coba pilihan kelas. Nah, berikut tampilan dari pilihan kelas, di mana ada judul dengan pilihan kelas dan deskripsi. Pilihlah kelas yang kamu inginkan. Di sini ada gambar dan juga gambar per kelasnya. Ada juga button dari nama-nama kelas, ada kelas riset, ada kelas mentor, dan ada kelas deskripsi. Juga di sini saya menggunakan nama dari aplikasi kami. Kita kembali dan kita coba ke laman About Us. Nah, di sini adalah tampilan dari About Us dengan judul tentang kami dan deskripsi kenapa sih harus dibantu. Juga ada subjudul yang berisi apa itu dibantu,
visi misi dibantu, dan juga saya menggunakan dari nama aplikasi kami. Selanjutnya ada logout. Kita bisa tekan logout dan akan ada konfirmasinya apakah Anda yakin ingin logout. Ketika kita tekan batal, maka dia tetap akan ada dan muncul snack bar berisi logout dibatalkan. Dan kita tekan ya, maka akan kembali lagi ke halaman login. Dan untuk Android Manifest-nya, penggunaan Android Manifest-nya pada bagian login, kita jadikan yang sebelumnya false menjadi true dan berisi intent filter untuk menjalankannya. Dan untuk pada bagian main activity kita jadikan true juga. Dan untuk aktivitas lainnya kita jadikan false. Sekian penjelasan saya tentang pertemuan 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.